Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Suryani dari kelas NR3 NIM 18620500215. Saya akan menjelaskan macam-macam dan sumber gizi yang dibutuhkan oleh pertumbuhan dan perkembangan anak dan mensiasati anak yang tidak suka makan ikan dan daging. Ini adalah proyek UTS dari mata kuliah Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini. Anak adalah generasi penerus bangsa. Maju mundurnya suatu negara tergantung kepada generasinya. Generasi yang dibutuhkan adalah generasi yang berkualitas. Generasi yang berkualitas adalah generasi yang sehat baik jasmani maupun rohaninya. Kita sebagai orang tua harus menciptakan generasi yang berkualitas, yaitu generasi yang sehat baik jasmani maupun rohani. Anak bisa sehat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah asupan gizi seimbang. Yang kedua, kebersihan lingkungan. Yang ketiga, keamanan dan kenyamanan anak. Sekarang kita bahas masalah gizi seimbang. Makanan yang dikonsumsi anak harus memenuhi gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Makan tidak cukup hanya kenyang saja, tapi makan itu yang dikonsumsi anak harus memenuhi gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Gizi yang dibutuhkan anak untuk perkembangan dan pertumbuhannya sesuai dengan fungsinya harus memenuhi 1. Air yang cukup, maksudnya minum yang cukup. 2. Karbohidratnya cukup, proteinnya cukup, lemaknya cukup, vitaminnya cukup, juga mineralnya cukup. Di sini kita akan bahas masalah fungsi dari sumber makanan yang bergizi. 1. Air. Air berfungsi di dalam tubuh sebagai alat angkut, membantu melancarkan pencernaan dan menstabilkan cairan tubuh kita. Itu sangat penting untuk anak. Yang kedua adalah karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber tenaga atau kalori. Karena sifat anak itu aktif, jadi karbohidrat untuk sumber energi harus cukup. Karena anak sangat membutuhkan atau memerlukan itu untuk aktivitasnya. Sumber makanan yang banyak mengandung karbohidrat adalah nasi, jagung, kentang, ubi, pisang. Itu adalah sumber makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Kemudian protein. Protein di dalam tubuh berfungsi sebagai pembentuk sel-sel tubuh manusia atau memperbaiki sel-sel yang rusak. Nah, untuk anak yang berkembang, anak-anak yang tumbuh dan berkembang harus mengkonsumsi protein yang cukup supaya pertumbuhannya juga bagus. Jadi untuk pertumbuhan protein sangat penting. Sumber protein itu ada 2. Ada protein hewani, ada juga protein nabati. Protein hewani, ikan, daging, telur, dan lain-lain. Protein nabati yaitu tempe, tahu, itu termasuk protein nabati. Kemudian lemak.
Lemak pun juga dibutuhkan untuk anak-anak yang sedang berkembang, bertumbuh dan berkembang. Di sini lemak berfungsi sebagai pelarut vitamin, pun juga sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sekarang kita akan membahas vitamin. Vitamin itu banyak. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, juga vitamin E dan vitamin K. Vitamin A berfungsi untuk kekebalan tubuh. Penting sekali karena vitamin A untuk menjaga ketahanan tubuh kita. Jadi, kita harus banyak makan vitamin A. Sumber vitamin A adalah sayur-sayuran. Kemudian vitamin B mengatur metabolisme. Sumber vitamin B adalah kacang-kacangan. Nah, di sini banyak kacang-kacangan yang bisa dikonsumsi. Vitamin B itu ada vitamin B1 mengatur air dan saluran pencernaan. Vitamin B12 pembentukan sel darah merah. Kemudian vitamin C, makanan yang banyak mengandung vitamin C adalah buah-buahan. Fungsi dari vitamin C mempertahankan kekebalan tubuh. Vitamin D juga fungsinya adalah untuk menjaga kesehatan tulang rawan dan gigi. Kemudian vitamin E untuk antioksida. Vitamin K membantu pembentukan darah. Kemudian mineral yaitu kalsium, fosfor, dan ferrum. Semuanya mempunyai fungsi masing-masing. Jadi makanan yang dikonsumsi anak harus memenuhi gizi seimbang. Ada airnya cukup, proteinnya cukup, karbohidratnya cukup, lemaknya ada, vitaminnya cukup, mineralnya juga ada. Nah, di sini ada timbul permasalahan di mana ada anak yang tidak suka makan daging dan ikan. Sedangkan itu adalah sumber protein dari hewani yang harus dipenuhi untuk kebutuhan pertumbuhan anak. Jadi, apabila ada kasus seperti ini, kita harus bisa mensiasatinya dengan cara daging dirubah bentuk menjadi kita olah menjadi makanan yang lain, misalnya menjadi bola-bola daging, yaitu misalnya bakso, atau bikin skutel daging cincang dimasukkan ke dalam skutel itu. Jadi tidak terlalu jelas daging, kelihatan daging. Jadi anak bisa makan. Jangan sampai kita memaksa harus makan daging, anak dipaksa seperti kita ngasih obat. Itu tidak baik, nanti akan menimbulkan trauma bagi anak. Jadi mensiasatinya seperti itu. Misalnya ikan diolah menjadi pempek, kotak-kotak. Insya Allah anak pasti mau makan makanan tersebut. Padahal itu dibuatnya dari ikan. Nah, trik ini yang kita akan laksanakan apabila anak tidak mau makan daging dan ikan. Bisa berbagai macam olahan yang bisa mengolah makanan menjadi beda bentuk, tidak seperti bentuk aslinya. Rupanya dari saya cukup sekian. Saya minta maaf kepada Ibu dosen pengampu apabila di dalam penjelasan banyak kekeliruannya. Mohon kritik dan saran supaya saya lebih baik lagi.